Boykot, selalu ada kata ini bagi penonton di India. Itu tidak memandang pada satu jenis penyebab masalah, tapi sejauh aktor film berbuat tindakan yang dianggap salah oleh sekelompok orang atau bahkan pemerintah, hukumannya ialah boykot. Untuk itu setiap aktor yang berkaitan yang akan merilis film disarankan agar tidak melakukan hal yang dianggap buruk di banyakkan ruang publik. Dan salah satu cara penonton itu menyuarakan kata boykot biasanya selalu menjadi trending melalui media Twitter. Berbicara mengenai pemboikotan, tahun 2020 merupakan puncak dari merajalelanya aksi ini setelah timbulnya debat panas tentang nepotisme. Banyak aktor yang masuk dalam daftar boikot beserta seluruh filmnya, antara lain Alia Bhatt, Mahesh Bhatt, Karan Johar, Salman Khan hingga Yash Raj Film. Lucunya ini timbul setelah terseret teori konspirasi kasus 14 Juni 2020. Dan diperparahnya lagi, kasus pandemi yang berkepanjangan membuat bioskop harus ditutup dalam waktu yang cukup lama. Padahal per Januari saja, kita telah disuguhkan film berkualitas seperti Tan Haji, Capak, Tapat, hingga Good News. Sangat banyak film besar yang terhalang yang diperkirakan akan sukses besar di tahun 2020, kini harus dijadwalkan ulang. Untuk itu tahun 2021 adalah waktu penantian juga diharapkan segera ditayangkan. Dan berikut adalah sejumlah film yang akan bersaing hebat di 2021 konon yang sangat disayangkan kalau harus diboikot tanpa alasan berdasar yang pasti. Akshay Kumar dan Katrina Kaif sekali lagi akan membintangi film Suryavanshi. Film ini sebenarnya awalnya dijadwalkan untuk rilis pada Maret tahun 2020. Namun karena pandemi virus itu menggagalkan rencana rilis film ini dan harus ditunda hingga 2021. Film ini juga dibintangi oleh Ranveer Singh juga Ajay Devgan. Faktanya, film ini sudah sempat trending Twitter untuk diboikot pada tahun 2020 Juni kemarin. Itu karena Akshay menarik rilis filmnya di Idul Fitri itu, karena bertepatan dengan Insya Allah Salman Khan yang juga tidak jadi dirilis. Harusnya penggemar Akshay marah dan memunculkan boikot untuk Salman Khan yang tidak mau mengalah, tapi malah sebaliknya, film Suryavanshi ini dituntut diboikot karena penggemar kecewa dengan penundaan rilis film itu. Dan terakhir yang semakin memburukkan keadaan film ini ialah ketika Karan Johar ikut terlibat dalam produksi film ini. Sebagaimana yang kita tahu, Karan Johar adalah nama penting yang masuk dalam daftar harus diboikot atas tuduhan menghalangi karir Sushant. Ekti 3 ialah film pertama Ranveer Singh dan Deepika Padukone bersama setelah pernikahan mereka yang indah di tahun 2018. Ekti 3 sendiri adalah drama olahraga yang disutradarai oleh Kabir Khan. Ini didasarkan pada sejarah kemenangan Piala Dunia 1983 yang dimenangkan oleh India. Film ini awalnya dijadwalkan untuk rilis pada bulan April tahun 2020, namun rilis itu ditunda. Sebenarnya boikot untuk film ini belum ada, tapi harus digarisbawahi, film Capak sebelumnya yang diboikot karena Deepika yang mengunjungi kampus JNU yang diserang brutal oleh sekelompok orang, itu sudah mencakup semua film yang dibintangi oleh Deepika harus diboikot. Permasalahannya ialah karena Deepika disebut menentang pemerintah dan membela lawan politik dari pihak kampus JNU, ditambah yang terbaru beredarnya video Deepika yang diduga berpesta narkoba di rumah Karan Johar bersama beberapa aktor muda yang lagi naik daun. Film pertama pasangan kekasih Ranbir Kapoor dan Alia Bhatt, Brahmastra, seharusnya menjadi salah satu rilis terbesar tahun 2020 di bulan Desember. Film ini juga dibintangi oleh Amitabh Bachchan. Tanggal rilis baru belum diumumkan, tetapi kami berharap di tahun 2021 adalah tahun di mana kami bisa melihat Ranbir dan Alia berbagi ruang layar untuk pertama kalinya. Tapi sangat dikhawatirkan film ini bisa lepas landas di bioskop. Pasalnya Alia Bhatt menjadi daftar teratas aktris yang harus diboikot tiap filmnya, berkaca pada rilis film Sadak 2 kemarin. Mungkin juga ini bisa aman-aman saja jika film dititik beratkan ke Amitabh Bachchan. Salah satu film paling ditunggu-tunggu awalnya, Radhe, Your Most Wanted Boy dari Salman Khan, seharusnya menjadi suguhan Idul Fitri untuk para penggemar di tahun 2020.
Film ini turut dibintangi oleh Disha Patani juga Randip Huda dalam peran penting. Syuting Rade telah diselesaikan pada Oktober tahun 2020 kemarin, disutradarai oleh Prabu Deva. Sepertinya film ini harus menunggu 1 atau 2 tahun untuk kembali dirilis. Penyebabnya tidak lain adalah teori konspirasi pembunuhan Sushan yang menyeret nama Salman Khan. Tapi sebenarnya menurut tim film Rade, tahap akhir film siap rilis ialah pada bulan Desember, dan mereka menunggu 2 atau 3 minggu untuk mengumumkan jadwal rilis film ini. Ini berarti dalam waktu dekat film ini akan diputar, kemungkinan 4 bulan lagi di Idul Fitri. The White Tiger ialah film yang dibintangi oleh Priyanka Chopra dan Rajkumar Rao sebagai pemeran utama, disutradarai oleh Ramin Bahrani. Film ini akan tersedia untuk streaming di Netflix pada 22 Januari 2021. Film ini didasarkan pada novel Arvind Adiga dengan judul yang sama. Sejauh ini film The White Tiger tak ada masalah dengan pemboikotan, pun film ini diperuntukkan untuk tayangan streaming dan belum ada rencana rilis di bioskop karena pandemi. Malah film simpel ini adalah salah satu film wajib tonton di Netflix. Ceritanya sendiri ialah mengenai perjuangan untuk keluar dari kemiskinan. Apa yang perlu diragukan dari film India Selatan beberapa tahun belakangan, setelah Kabir Singh yang diremake dari Telugu Arjun Reddy, Shahid Kapoor akan kembali meremake Jersey dengan judul yang sama. Shahid Kapoor dan Mrunal Thakur akan memainkan peran utama di film ini, disutradarai oleh orang yang sama, Gautam Tinanuri. Dalam film ini, Shahid akan memainkan peran sebagai penggemar kriket dengan impiannya untuk masuk ke tim kriket India dan terwujud di usia 40-an. Selama 47 hari syuting sejak bulan Maret, film ini dalam tahap produksi dan tanpa kendala pemboikotan. Hanya saja ini menunggu waktu COVID mereda untuk terjun ke bioskop. Dan apa sebenarnya film paling genting dari semuanya dalam daftar? Ada film Takhat yang direncanakan rilis Natal tahun 2021. Beberapa nama pemainnya seperti Alia Bhatt, Kareena, Janhvi Kapoor, dan Vicky Kaushal adalah daftar nama yang diserukan untuk diboikot filmnya. Ditambah lagi nama Karan Johar yang akan memproduksi film ini dengan Dharma Production. Tapi yang trending di Twitter itu bukan masalah dari beberapa pemerannya yang bermasalah di atas, itu pada penulisnya Hussein Hedri yang disebut anti-Hindu. Hanya setelah Hussein mentweet sesuatu yang bermuatan teroris Hindu. Karan Johar dimintai penulis film ini dipecat, menggantikannya, atau sama sekali jangan dibuat jika memakai penulis yang sama. Karena boikot mengancam di depan, meski anggaran filmnya dikatakan super mahal. Aamir Khan dan Kareena Kapoor Khan akan hadir dalam peran utama di Lal Singh Chaddha. Banyak yang menyebut film ini akan mengulang kesuksesan film Three Idiot mereka. Film ini adalah remake Hindi resmi dari Forrest Gump karya Tom Hanks, sebuah film klasik tahun 94 yang disutradarai oleh Robert Zemeckis. Tagar boikot untuk film Lal Singh Chaddha ini faktanya memiliki masalah utama di kedua aktornya sendiri. Ada Kareena Kapoor yang menanggapi debat nepotisme yang muncul di kasus Sushan mengatakan, kalau kalian memiliki masalah dengan anak bintang, berhenti menonton film mereka. Sedang dari Aamir Khan sendiri, hanya setelah ia bertemu dengan istri Presiden Turki dan dicap anti-nasionalis. Setelah dari kesuksesan Tan Haji di awal tahun 2020 kemarin, kini Ajay Devgan memiliki setidaknya 4 film yang dijadwalkan rilis tahun 2021. Ada film Maidan, Butch the Pride of India, sequel dari Raid, juga pembuatan ulang dari film Tamil Kaiti. 2 di antaranya telah menjadi pembicaraan banyak orang. Pertama film Maidan yang menandakan kembalinya Bonnie Kapoor memproduksi sebuah film. Rilis film ini dijadwalkan Oktober 2021 mendatang dari biografi Syed Abdur Rahim yang menjabat sebagai pelatih dan manajer tim sepak bola India dari tahun 1950 hingga kematiannya pada tahun 1963. Sementara film Butch the Pride of India terancam akan diboikot kalau Ajay Devgan tetap ngotot merilis ini secara streaming di web, bukan di bioskop. Penggemar menuntut film ini dirilis di bioskop untuk dinikmati dengan mudah. Juga disebutkan film ini harus diboikot karena merupakan film produksi mafia Bollywood di series. Film ini sendiri bergenre aksi perang modern. Pada bulan Agustus tahun 2020 kemarin, Akshay Kumar telah mengumumkan satu film baru lagi, itu diberi judul Raksha Bandhan. Sesuai dari judulnya, Raksha Bandhan yang merupakan festival agama Hindu,
sebuah perayaan untuk memberi penghormatan pada ikatan antara saudara dan saudari. Akshay mendedikasikan film itu untuk saudara perempuannya, Alka. Raksha Bandhan dijadwalkan rilis pada November 2021. Setelah dari film Housefull 4, Akshay Kumar dan Kriti Senon akan berbagi ruang layar kembali di film mendatang Bachchan Pandi. Film ini belum ditentukan kapan dirilis dan sesuai laporan, syuting sudah dimulai pada 6 Januari 2021. Bachchan Pandi sendiri adalah remake dari film Tamil tahun 2014 berjudul Viram. Ada sedikit fakta nih, film ini harus mendarat di bulan Desember 2020 kemarin tapi diundur karena bersamaan dengan rilis Lal Singh Chaddha Aamir Khan awalnya. Sementara kasus Akshay yang disebut mencuri ide Sushant atas kepemilikan PUBG game versi India, Fauji, telah mereda, kemungkinan Akshay akan merilis kembali film ini di Natal 2021. Mengingat Aamir Khan tidak ada kepastian kapan Lal Singh Chaddha akan dirilis kembali. Sukses membawakan film wanita solo di Tapat, Taapsee Pannu akan kembali memainkan peran kuat lainnya. Dan kali ini ia akan berperan sebagai atlet Gujarati dalam film mendatang 2021, Rashmi Rocket. Transformasi fisik Taapsee Pannu untuk Rashmi Rocket menjadi berita utama di tahun 2020 kemarin. Aktris ini akan berperan sebagai pelari cepat yang dijuluki Rocket oleh sesama penduduk desa. Film tersebut kemungkinan besar akan rilis tahun 2021 tapi tanggalnya belum diumumkan. Duo kombo aktris muda Parineeti Chopra dan Shraddha Kapoor akan mengisi tahun 2021 dengan kisah biografi lainnya. Kali ini bukan tentang film Shraddha sepenuhnya, tapi ini akan berpusat di Parineeti Chopra sebagai pemeran utama. Film ini diberi judul Saina, sebuah film biografi pemain bulu tangkis Saina Nehwal. Film ini akan tayang di tahun 2021 meski tanggal rilisnya belum diumumkan. Dan sepertinya, Shraddha Kapoor yang merupakan anak nepotisme dan tersandung tuduhan kasus narkoba tidak mempengaruhi jalan film ini. Manushi Chilar, tak banyak yang tahu dia adalah wanita cantik pemenang Miss World tahun 2017 dari India. Ia akan memulai debutnya di film berjudul Prithviraj bersama Akshay Kumar. Tapi sepertinya film ini akan dibatalkan karena pandemi berkepanjangan. Sesuai laporan, Yash Raj Films telah membongkar set syuting film ini. Film drama sejarah yang diharapkan tayang 2021 ini kemungkinan besar kepastiannya ialah dihapus. Jauh hari Vicky Kaushal telah dilaporkan akan merilis filmnya Sardar Udham dari 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2019. Film ini kembali dijadwalkan 2020, tapi karena status pandemi, perilisannya kembali ditunda. Dan diharapkan 2021 akan menjadi waktu rilis film ini. Karena cukup disayangkan jika film yang mengambil latar di luar negeri Eropa ini ditelantarkan. Apa jadinya jika Sarah Ali Khan dan Akshay Kumar menjadi sepasang kekasih? Apa iya cocok? Syuting untuk film Atrangire di Taj Mahal di Agra telah menciptakan banyak sorotan di media sejak beredarnya foto behind the scene film itu di internet. Selain mereka berdua, aktor Dhanush juga akan menjadi pemain ketiga di film itu. Atrangire akan dirilis di bioskop di tahun 2021 ini rencananya. Sepertinya Akshay akan menguasai bioskop India tahun ini ya. Masih belum bosan kan dengan antrian panjang film Akshay? Masa iya nih, Akshay akan merilis film tiap bulan? Hadah! Akshay Kumar dan Fanny Kapoor akan memainkan peran utama di Bell Bottom. Film tersebut adalah film Bollywood besar pertamanya yang mulai syuting di luar negeri di tengah pandemi virus corona. Foto Akshay Kumar di depan mobil yang disebutkan adalah bagian dari scene film, membuat histeris penonton yang jelas akan membuat film ini sukses. Entah itu di tahun 2021 atau 2022, film ini akan tetap dirilis. Siapa yang belum kenal lagu Dilbar Dilbar dari Nora Fatehi? Itu salah satu lagu dari album film Satya Meva Jayate. Bukan hanya lagu, filmnya pun sukses di bawah nama John Abraham. Kini kabarnya sequel keduanya akan ditayangkan di tahun 2021. Cerita filmnya ialah masih dengan aksi main hakim sendiri. Pasangan John Abraham dalam sequel ini adalah aktris Divya Khosla. Padahal,
banyak meminta Nora Fatehi yang akan membintangi film ini. Dan satu lagi film Alia Bhatt yang cukup mengkhawatirkan diboikot, Gangubai Kathiawadi. Sebuah film yang mengangkat biografi Gangubai Kathiawadi, seorang wanita pemilik rumah pelacuran. Bukan hanya diboikot, dari awal diumumkan, film ini telah diancam tidak dilanjutkan pembuatannya. Salah satu keluarga dari Gangubai membawa pengaduan ke pengadilan atas pencemaran nama baik yang tidak sesuai kenyataan. Itu dituliskan dalam buku berjudul Mafia Queen of Mumbai dari halaman 50 ke 69 yang rencananya akan diangkat ke dalam film ini. Proyek tanpa judul dari sutradara Shakun Batra akan memadukan akting Deepika, Ananya Pandi dan Siddharth Chaturvedi dalam satu frame film. Film ini telah syuting di Goa, India sejak 2020 kemarin dan di sanalah Deepika terpaksa pulang ke Mumbai untuk pemeriksaan atas tuduhan chat WhatsApp tentang narkoba. Belum jelas pasti apakah film ini sudah melanjutkan syutingnya, tapi sudah diinfokan akan dirilis bulan Februari 2021 ini. Terakhir, ada film yang dibintangi oleh almarhum Irfan Khan sebagai pemeran utama, The Song of Scorpion. Sebenarnya, film ini sudah ditayangkan perdana di Locarno Film Festival di Locarno, Swiss pada tahun 2017. Film ini akan dirilis kembali di bioskop-bioskop di India pada tahun 2021 dengan tujuan memberikan kesempatan kepada penonton untuk mengenang Irfan dengan cara menonton film ini di bioskop kembali.